Seperti biasa, kita akan membedah seluruh alur cerita dari film The Golden Compass. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita like dan subscribe channel ini ya guys. Oh iya, tidak lupa kita ingatkan, karena film ini adalah spoiler. Bila kalian tidak ingin kena spoiler dari film ini, mending skip aja guys. Kali ini, kita akan membahas tentang film The Golden Compass. Film ini merupakan garapan dari sutradara Chris Weitz. The Golden Compass adalah sebuah film Amerika yang dirilis pada akhir tahun 2007. Film ini didasarkan atas novel karya Philip Pullman pada tahun 2005. Oke, jangan lama-lama, mari kita kupas alur dari film The Golden Compass. Kisah diawali seorang anak perempuan sedang bermain lumpur di samping sungai. Anak tersebut bernama Lyra. Lyra adalah tokoh utama di film ini. Terlihat seorang anak bernama Roger sedang dikejar oleh teman-temannya. Lyra pun ikut mengejar dan menyuruh Roger untuk terus berlari. Roger pun jatuh. Saat Roger tertangkap, terlihat seorang anak laki-laki yang bernama Billy akan melempari Roger dengan lumpur. Lyra pun langsung menimpuk Billy. Billy pun membalas perbuatan Lyra. Tapi Lyra bisa menghindar dari lumpur yang dilemparkan oleh Billy, dan lumpur pun mengenai teman Billy. Roger dan Lyra akhirnya berhasil kabur. Tapi Billy tak pandang menyerah. Mereka terus mengejar sampai akhirnya harus berhenti di depan gerbang sekolahan. Di sana, Lyra mengancam agar tidak mengejar sampai masuk pintu gerbang, karena mereka bisa terkena kutukan. Billy tak mempercayai ucapan dari Lyra dan tetap ingin menangkap Roger. Tapi teman Billy melarang agar tidak masuk. Billy pun mengurungkan niatnya menangkap Roger. Lyra pun berjanji akan bertemu Billy nanti malam dan membawakan jubah sarjana yang beracun. Akhirnya Billy sepakat dan mereka tersenyum bersama. Ya, mereka hanya anak-anak yang sedang bermain. Lokasi pun berganti. Terlihat seorang laki-laki sedang melihat sebuah bola kristal. Ya, orang itu bernama Lord Asriel. Kita sebut saja Asriel. Di lokasi lain, terlihat Lyra dan Pan. Pan adalah demon dari Lyra, dan mereka sedang mencari jubah sarjana untuk diperlihatkan kepada Billy nanti malam. Lyra dengan diam-diam masuk dan bersembunyi di dalam ruangan rehat para cendekiawan yang terlarang. Meskipun menghadapi penolakan demonnya atau Pan, dan tiba-tiba guru besar datang bersama seorang dari magisterium. Ia pun mendengarkan pembicaraan mereka berdua tentang Lord Asriel. Guru besar pun pergi. Pada saat inilah Lyra melihat orang magisterium meracuni minuman yang akan dihidangkan untuk pamannya. Segera setelah Lord Asriel datang, Lyra segera mencegah pamannya untuk meminum minuman tersebut dan memperingatkan pamannya. Alih-alih menghukum Lyra, Lord Asriel malah memerintahkan Lyra untuk memata-matai Master dan tamu-tamu lainnya selama pertemuan. Pada pertemuan tersebut, Lyra mendengar tentang debu atau das. Terlihat seorang dan demonya terkoneksi dengan alam lain. Das tersebut dapat mengalir dari demonya ke tubuh manusia dari dunia lain, seperti dunia manusia. Asriel meminta bantuan dan pendanaan untuk pergi meneliti sumber das yang berada di kutub utara. Akhirnya Lyra dan Asriel keluar. Di sana, Lyra dimarahi oleh Asriel karena menyelinap ke ruangan pertemuan. Tapi Lyra membentak Asriel karena tidak berterima kasih karena telah ditolong. Asriel mengatakan akan pergi untuk melanjutkan penelitiannya ke kutub utara. Lyra pun ingin ikut dengan Asriel, tapi Asriel tak memperbolehkan. Asriel menyuruh Lyra untuk merahasiakan tentang das. Scene berpindah di atas gedung. Terlihat Lyra dan Roger sedang berbincang. Mereka berbincang masalah penculik anak yang dilakukan oleh Gobbler. Iya, Lyra pun berjanji kepada Roger. Jika Roger ditangkap oleh Gobbler, Lyra akan pergi untuk menyelamatkannya. Lokasi berpindah lagi di dalam sebuah ruangan makan. Di sana, nampak muncul seorang wanita seksi dengan ditemani demona yang berupa monyet kuning. Di sisi lain, Lyra sedang dimarahi oleh guru besar karena sering membolos pelajaran. Dari belakang, wanita itu menyangkal guru besar dan membela Lyra. Nampak guru besar terdiam dan mematuhi wanita itu. Oh iya, wanita itu bernama Nyonya Coulter. Nampak Coulter berbincang mengenai Ragnar Sturluson, raja dari semua beruang yang ingin
memiliki demon seperti manusia. Nyonya Coulter pun meminta guru besar agar mengizinkannya membawa Lyra untuk pergi ke kutub utara. Guru besar pun akhirnya mengizinkan Lyra untuk pergi ke utara bersama Coulter walaupun dengan berat hati. Waktu pun berganti malam. Terlihat Roger dan Billy sedang berjalan di gang sempit. Mereka sedang menantikan Lyra yang sudah berjanji akan menemuinya. Tiba-tiba, demon Coulter menangkap dan menyakiti demon dari Billy. Roger pun ketakutan dan mereka diculik oleh orang tidak dikenal. Tapi kita kenal si monyet kuning itu. Kalian pasti tahulah siapa dalang di balik semua penculikan ini. Dalam situasi genting ini, terlihat para pemimpin magisterium sedang rapat. Mereka nampak membicarakan Asriel dan pengaruh Dutch di masa yang akan datang. Tempat pun berganti. Guru besar nampak mendatangi kamar Lyra. Di sana, guru besar memberikan sesuatu, sebuah barang. Ya, barang itu adalah aletiometer, atau biasa disebut dengan Golden Compass. Lyra pun bertanya mengapa guru besar memberikan kompas ini. Guru besar lalu memberitahukan fungsi kompas tersebut. Golden Compass ini berfungsi menunjukkan kebenaran. Artinya, Lyra bisa melihat suatu kebenaran dari kompas tersebut. Scene pun berpindah. Nama Lyra dan Coulter telah pergi menggunakan balon udaranya. Lyra pun menunjuk sebuah gedung. Coulter pun menjelaskan itu adalah gedung magisterium beserta fungsi-fungsinya. Lyra nampak kagum melihat kemewahan dan keindahan rumah Coulter. Nampak Lyra membuka Golden Compass pemberian guru besar. Lyra dan Pan bingung. Di dalam kompas terdapat banyak gambar dan anehnya lagi jarum kompas selalu berhenti di 3 gambar yang sama. Wanita, petir, dan bayi. Waktu pun terus berjalan. Terlihat Lyra sedang didandani dan menghadiri pesta mewah. Di sana nampak Lyra meminum wine atau anggur, tapi Lyra memudahkannya kembali. Scene berpindah lagi di dalam rumah. Nampak Lyra dan Coulter sedang berbincang-bincang. Namun suasana tiba-tiba berubah saat Lyra menyebutkan das. Wajah si monyet kuning langsung tegang dan Coulter menyuruh Lyra untuk diam dan tidak membicarakan mengenai das lagi. Coulter meminta Lyra untuk melepaskan tas jelek itu. Lyra pun menolaknya. Tapi tiba-tiba monyet menyerang Pan, demon milik Lyra. Lyra pun kesakitan dan berjanji untuk mengikuti perintah Coulter. Lyra dan Pan nampak menyelinap mencari informasi dari Coulter. Pan pun menemukan sesuatu. Iya, Pan menemukan secarik kertas berisi nama-nama anak yang hilang. Di sana terlihat nama Billy dan Roger. Semua sudah terbongkar. Coulter adalah salah satu dari Gobbler. Tiba-tiba terdengar suara Coulter memanggil Lyra. Lyra pun kaget dan keluar. Saat Lyra ingin masuk ke kamarnya, Lyra melihat sang monyet mengambil kompasnya. Pan pun berubah menjadi elang dan merampas, serta menunjukkan jalan keluar untuk mereka kabur. Lyra pun kabur, tapi tak butuh waktu lama. Anak buah Coulter bisa berhasil menemukan Lyra dan menangkap Lyra bersama dengan demonnya. Lyra pun akhirnya tertangkap. Dan tak disangka, ada anak panah meluncur tepat di dada dari penjahat itu. Saat penjahat itu terkena anak panah, terlihat tas mereka menghilang menjadi debu emas. Akhirnya, Lyra selamat dan diselamatkan oleh Billy serta Gibton. Lokasi pun berpindah di sebuah kapal. Di sana nampak Lyra dan ibu Billy muncul dari balik pintu. Nampak seseorang berkata, "Ini anak yang terpilih." Lyra pun menyapa Lotfa. Ya, orang itu bernama Lotfa. Lotfa pun memperkenalkan semua orang di sana. Lyra nampak berterima kasih kepada Lotfa. Lyra pun mengeluarkan kompasnya dan semua kaget. Akhirnya, salah satu orang tersebut memberitahukan kepada Lyra cara kerja dari Golden Compass-nya. Lyra harus menaruh ketiga jarum tersebut ke sebuah gambar, dan jarum terakhir akan menunjukkan semua kebenaran dan jawabannya. Lyra pun mencobanya untuk mengetahui anak-anak yang hilang. Pada jarum pertama, ular. Ular berarti Gobbler yang licik. Yang kedua, pot, berarti resep atau rencana. Dan jarum yang ketiga adalah bayi, berarti anak-anak. Lyra pun melihat jam tersebut dan pandangannya masuk ke dalamnya.
serta melihat gambaran dari jawaban yang dia inginkan. Sin pun pindah di sebuah ruangan. Di sana terlihat puluhan anak sedang menulis. Ya, salah satu dari anak-anak itu terdapat Billy dan Roger. Billy nampak tak mau menulis dan dimarahi oleh penjaga ruangan itu. Lokasi berpindah lagi. Di sana, nampak Coulter membuka sebuah kotak berisi kumbang emas, atau lalat emas lah. Ternyata, kumbang emas itu berfungsi sebagai mata-mata. Di sisi lain pun nampak Asriel telah tiba di Kutub Utara, kerajaan beruang es. Tiba-tiba Asriel mendapat tembakan dari seseorang. Terlihat rombongan orang tersebut mengejar Asriel. Asriel pun kabur melewati celah-celah es. Tak lama Asriel pun bisa tertangkap dan terjatuh ke dalam jurang. Tapi Asriel bisa selamat. Tapi lagi-lagi Asriel harus terkepung dan ditangkap oleh rombongan orang tak dikenal. Di lokasi lain lagi, Lyra nampak di sebuah kapal dan tiba-tiba Pan diserang oleh serangga mata-mata itu. Kompas pun terjatuh. Serangga tersebut berusaha mengambil kompas, tapi Pan bisa mencegahnya. Serangga tersebut akhirnya bisa ditangkap dan dimasukkan di dalam kaleng. Waktu pun berganti malam. Nampak Lyra dan Pan sedang asik mengobrol. Dari belakang seorang penyihir datang. Penyihir pun memperkenalkan diri sebagai Sarafina Pakala. Sarah pun mengatas Lyra untuk mencari tahu siapa suaminya dengan Golden Kompas tersebut. Dan Lyra pun bisa mengetahui jawabannya dari kompas tersebut. Lokasi berpindah di dermaga. Nampak Lyra sedang melihat kompasnya. Dari arah belakang, terlihat orang tua bersama demon kelincinya sedang melihat dan menghampiri Lyra. Lyra pun kaget. Mereka akhirnya berkenalan. Orang itu bernama Lee. Lee kemudian memberitahu bahwa ada seekor beruang es di tengah kota. Beruang itu bisa membantu dalam perjalanan Lyra. Lyra dan Lee akhirnya datang menemui Lorek. Lorek adalah nama dari beruang es itu. Nampak Lorek terlihat di sana. Awalnya, Lorek tidak mau ajakan Lyra karena baju sirah Lorek telah hilang. Tapi saat Lyra akan pergi dan memberitahukan di mana baju sirahnya, Lorek langsung lari dan mengambil baju sirahnya. Sebelumnya, Lorek telah berjanji untuk menemani Lyra berpetualang walaupun nyawa taruhannya. Sebenarnya Lorek adalah pangeran dari kerajaan beruang di kutub sana. Lorek harus terusir karena kalah saat bertarung perebutan tahta. Scene berpindah di sebuah perkemahan. Terlihat Lyra mengendap-endap ingin menemui Lorek. Lyra nampak mengajak Lorek menuju gubuk yang berada di atas gunung. Lyra pun sampai di gubuk tersebut. Alangkah terkejutnya, di gubuk tersebut ditemukannya Billy yang sudah dipisahkan dari demonnya. Kemudian Lyra pun kembali ke camp. Tapi saat mereka sampai di sana, mereka diserang oleh gerombolan orang suruhan Gobbler. Lyra pun ditangkap dan dibawa ke kerajaan beruang es. Di sana, Lyra bertemu dengan Ragnar dari kerajaan beruang. Lyra nampak teringat dengan omongan Coulter bahwa Ragnar menginginkan demon. Ya, akhirnya Lyra membuat siasat untuk menipu Ragnar. Lyra mengaku ia adalah demon dari Lorek. Ragnar pun mengetes Lyra dan Lyra berhasil. Lyra kemudian memberitahu Ragnar jika ia ingin Lyra menjadi demonnya, Ragnar harus mengalahkan Lorek dengan pertarungan 1 lawan 1 secara adil. Lorek pun datang ke sana. Lyra nampak memberitahu Lorek rencananya. Lorek akhirnya bertarung melawan Ragnar. Ragnar nampak lebih unggul. Lorek harus terjatuh dan tergigit oleh Ragnar. Ragnar nampak sombong dan meremehkan Lorek. Saat Lorek melihat Lyra, Lorek teringat akan janjinya untuk melindungi Lyra. Ragnar terlihat lengah dan disitulah saatnya Lorek menghantam pukulan keras di wajahnya. Ragnar pun terjatuh dan Lorek akhirnya menang. Lokasi berpindah lagi. Terlihat Lyra datang ke tempat persembunyian dari Gobbler. Seseorang nampak membukakan pintu, dan Lyra mengaku tersesat dan kedinginan di sana. Lyra mengaku sebagai Lazy Brook. Kemudian Lyra diajak masuk ke ruangan anak-anak yang diculik. Lyra nampak sedang mencari Roger. Akhirnya, Lyra menemukan Roger, tapi Lyra melarang Roger untuk menyapanya. Kemudian Roger mengajak Lyra ke suatu ruangan yang sepi. Di sisi lain, datang sebuah balon udara.
kembali lagi ke Lyra. Lyra sedang bertanya kepada Golden Compass. Saat Golden Compass ingin melihatkan jawabannya, tiba-tiba datang Coulter dan beberapa orang. Lyra pun langsung bersembunyi. Di sana, Lyra mendengarkan Coulter sedang berbicara mengenai Azriel. Azriel sekarang sudah diamankan dan mereka tidak perlu lagi khawatir. Coulter pun pergi. Saat mereka akan pergi, Lyra tak sengaja menyenggol kursi. Lyra pun ketahuan dan mereka berhasil menangkap Lyra dan Pan. Kemudian dibawa ke ruangan dan dimasukkan di dalam mesin pemisah demon. Ya, mereka ingin memisahkan Pan dan Lyra. Mesin pun dinyalakan. Tak lama berselang, Coulter pun datang dan menghentikan mesin tersebut. Lyra pun pingsan dan dibawa oleh Coulter. Scene berpindah di sebuah kamar. Lyra pun terbangun. Terlihat Coulter tersenyum melihat Lyra sudah siuman. Coulter nampak menceritakan asal-usul Das dan asal-usul Lyra. Coulter memberitahu Lyra bahwa Lyra adalah anaknya dan Azriel adalah ayahnya. Coulter pun memeluk Lyra dan meminta Golden Compass. Lyra pun memberikan kaleng. Ya, kaleng itu adalah tempat serangga beracun yang ditangkapnya. Saat si monyet dan Coulter membukanya, serangga tersebut lalu menyerang dan Coulter pun harus pingsan. Lyra pun kabur lalu menuju ruangan mesin pemisah demon dan menghancurkannya. Terlihat anak-anak kabur keluar dari gedung tersebut, tapi nampak di depan sudah dihadang pasukan dan serigalanya. Tak lama Lorek pun tiba. Tak terelakkan pertarungan Lorek melawan pasukan Gobbler. Anak-anak kemudian kabur, tapi pasukan terlalu banyak. Lyra pun dihadang oleh pasukan. Saat Gobbler ingin menyerang, tiba-tiba muncul Pakal sang penyihir dan menyelamatkan Lyra. Rombongan penyihir pun membantu Lorek menghabisi para Gobbler. Nampak Lorek ditangkap oleh beberapa pasukan, tapi Lee dari kapal udaranya membantu Lorek dengan menembaki para Gobbler. Bantuan Giptian pun datang dan menghabisi para pasukan Gobbler. Pertempuran akhirnya dimenangkan oleh Lyra dan pasukannya, tapi Lyra harus pergi untuk menyelamatkan ayahnya, Azriel. Roger pun ikut bersama Lyra. Kini, Lee, penyihir, Lorek, Roger, dan Lyra terbang untuk menyelamatkan Azriel yang ditangkap. Dan film pun selesai.